panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya, dan juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberikan persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah tidak boleh ngobrol serta tidak boleh jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi dengan Kak Seli, Kak Dina, dan hari ini kita ditemani oleh Kakak Marta. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Seli mau kasih tahu dulu tema kita pada hari ini nih Kak Dina. Kita sebutin bareng-bareng ya Kak. Tema kita 1, 2, 3. Aku mau setia melayani Tuhan. Nah Kak Seli, tema kita hari ini, aku mau setia melayani Tuhan. Kak Seli tahu gak sih apa arti kata setia itu? Setia apa ya Kak? Adik-adik tahu gak kira-kira apa arti kata setia itu? No. Nah, arti kata setia itu Kak, berpegang teguh, patuh, dan taat. Oh taat ya Kak, berarti seperti cerita minggu lalu tuh Kak. Bener Kak. Cerita tentang Bapak Musa yang taat. Wah berarti kalau kita taat berarti kita menjadi anak Tuhan yang setia ya Kak ya. Bener Kak. Nah minggu ini kita mau belajar seperti seorang yang bernama Yosua. Dia setia melayani Tuhan adik-adik. Nanti kita denger ya ceritanya adik-adik. Oke Kak Dina. Nah sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Adik-adik bangkit berdiri dulu. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Terima kasih atas anugerah.
Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah kumpulkan kami untuk bersekolah minggu walaupun masih secara online Tuhan. Tuhan kiranya memberkati adik-adik sekolah minggu agar adik-adik sekolah minggu tetap rajin dalam beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih Kak. Kadina juga semangat ya? Semangat dong Kak. Kita mau angkat lagi pujian, masih bangkit berdiri ya, jangan duduk dulu. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan. Tetap berdiri, kita mau angkat satu pujian lagi Kak. Lagu pujiannya Anak Sekolah Minggu. Aku tahu tuh Kak. Iya, semangat ya Kak. Oke. Sambil tepuk tangan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik masih ingat tema kita tadi? Kita ulang sekali lagi ya Kak. Oke Kak, 1, 2, 3. Aku mau setia melayani Tuhan. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita setia, kita mau angkat satu pujian lagu tema kita, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Mazmurnya diambil dari Mazmur 33 ayat 3 sampai 5. Mazmur 33 ayat 3 sampai 5. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 3 sampai 5. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya dan kotak untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ibu Miskin. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan yang dipimpin oleh teman kita Karen dari Pos Mahanaim. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadiran-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Bila sudah siap semuanya, duduk yang rapi, kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun
kita Audrey dari Pos Mahanai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Jangan lupa dibuka dulu Alkitabnya. Kita akan baca Alkitabnya dari Yosua 1 ayat 1 sampai 12. Sudah? Kamu ulang ya. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya adik-adik. Nah, tadi kan kita udah baca nih tentang Bapak Yosua yang menggantikan Musa. Kakak Bunga ingetin lagi ya, tadi apa sih perintah Tuhan sama Yosua? Ayat 1 sama ayat 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Wow, tugas yang sangat besar ya adik-adik. Keren, Bapak Yosua ditunjuk sama Tuhan Allah untuk membawa bangsa yang besar, bangsa Israel, untuk menuju negeri yang dijanjikan sama Tuhan, negeri Kanaan. Kira-kira kenapa ya Tuhan Allah menunjuk Yosua untuk gantikan Musa? Oke, kalau adik ada yang tahu, adik-adik ada yang tahu, bagus. Kalau yang belum tahu, Kakak Bunga jelasin lagi. Jadi pada saat
Tuhan Allah menunjuk Yosua itu karena Yosua selalu memberikan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Apa aja sih perbuatan baik Yosua? Satu, Yosua itu adalah orang yang sangat patuh. Kedua, dia itu taat. Ketiga, Yosua orang yang setia. Ya, jadi adik-adik, pada masa mudanya Yosua ini banyak dihabiskan di padang gurun dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Wah, keren ya. Dan Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Jadi ketika Musa menerima Taurat di Gunung Sinai ini adik-adik, Yosua hadir di situ dan dia menjaga tenda perkemahan saat Musa berbicara bersama Tuhan Allah. Hidup Yosua tuh benar-benar dihabiskan bersama Musa di padang gurun dan dia mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Bahkan Yosua ini tetap setia kepada Tuhan sampai masa akhir hidupnya. Wah, keren ya Yosua itu adik-adik. Tuhan suka sama Yosua tuh keren tadi. Satu, patuh. Seperti Yosua yang mau selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan Allah, berarti tandanya adik-adik juga harus dengar-dengaran sama perintah orang tua. Harus siap karena Yosua dipilih sama Tuhan Allah, dia langsung siap, langsung mengerjakan. Berarti adik-adik kalau disuruh mama sama papa mengerjakan PR atau disuruh mandi atau makan, adik-adik juga harus bergegas ya. Jadi gak boleh nolak, gak boleh ngambek, gak boleh marah kalau disuruh, gak boleh entar-entaran, harus langsung dilakukan. Kedua, Yosua hidupnya taat. Walaupun Yosua belum pernah menjadi pemimpin adik-adik, apalagi memimpin bangsa yang besar dengan orang yang banyak, tapi dia tetap gak takut karena Tuhan Allah sudah memberikan semangat. Tuhan Allah sudah berfirman kan, seperti di ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah, berarti Tuhan Allah selalu akan menyertai kehidupannya Yosua dan kehidupan kita juga. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik ada doa bersama nih sama mama sama papa, terus mama papa nyuruh adik-adik untuk berdoa, adik-adik jangan takut, adik-adik harus siap. Iya mah, aku mau pimpin doa. Karena apa? Kalau adik-adik percaya Tuhan yang akan menyertai dan Tuhan akan memberkati, sehingga kita bisa berdoa walaupun doa kita sederhana. Gak apa-apa adik-adik, percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ketiga, Yosua juga orang yang setia. Jadi adik-adik, kita harus mengikuti seperti Yosua, yaitu melakukan kebiasaan baik, mau dengar-dengaran. Ya tadi kayak tadi kakak Bunga bilang, kalau misalnya mamanya bilang boleh ya main, tapi nggak boleh lama-lama main handphonenya, cuma 2 jam. Berarti adik-adik harus sesuai ikutin waktu yang ditentukan sama orang tua, cuma 2 jam, tidak boleh lebih. Karena selebihnya kita harus belajar, membantu orang tua juga. Walaupun kakak Bunga tahu nih adik-adik tuh bosen karena udah lama ya kita nggak sekolah, terus nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu guru, ketemunya juga via Zoom. Tapi nggak apa-apa, kalau adik-adik menuruti, berarti itu tandanya bagus, sama seperti Yosua, mau patuh, mau taat, dan mau setia. Agar juga kita kalau menurut sama orang tua terhindar dari segala penyakit, karena di luar sana lagi ada banyak penyakit adik-adik. Jadi kita harus menuruti perintah Tuhan, perintah orang tua kita. Kalau misalnya kita sudah patuh nih kak, udah taat, udah setia, berarti tandanya kita juga nggak boleh tuh untuk ngambek, marah-marah, ngeluh, terus nggak suka, bosen. Jangan ya adik-adik, itu udah nggak boleh lagi. Karena harus seperti Yosua, mau melakukan perintah Tuhan Allah, yaitu dengan kita tetap rajin berdoa, baca firman, terus dengar sama orang tua. Itu tandanya baik adik-adik. Dan percaya bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita. Terima kasih. Amin. Ya, sekarang waktunya kuis.
Pertanyaan ini ditujukan untuk adik-adik yang masih balita sampai kelas 1 SD ya. Ada 3 soal nih adik-adik dan jawabannya adik-adik tinggal tunjuk gambar yang benar. Pertanyaan pertama, adik-adik gambar manakah yang baik? Silakan adik-adik tunjuk gambar yang baik ya. A. Tidak mau dengar mama papa. B. Ngambek. C. Tidak ngambek dan dengar mama papa. Ya betul, jawabannya C. Tidak ngambek dan dengar mama papa. Pertanyaan yang kedua, adik-adik gambar manakah contoh yang baik seperti firman yang kita bacakan hari ini, yaitu tentang Yosua? A. Rajin berdoa. B. Main handphone mama papanya seharian. C. Tidak membereskan atau merapihkan mainan. Ya betul, jawabannya gambar yang A. Rajin berdoa. Pertanyaan yang ketiga, apa perintah Tuhan Allah kepada Yosua? Nah, adik-adik pilih gambar juga ya, mana yang benar. A. Sembunyi di padang gurun. B. Memimpin bangsa Israel. C. Menjaga domba. Ya betul, jawabannya gambar yang B. Memimpin bangsa Israel. Sekarang pertanyaan untuk anak kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan yang pertama, dalam pembacaan kita hari ini, siapakah yang menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel? A. Harun. B. Yosua. C. Firaun. Ya betul, jawabannya B. Yosua. Pertanyaan yang kedua, manakah yang benar ayat yang kita baca hari ini? A. Ulangan 1 ayat 1 sampai 8. B. Yosua 2 ayat 1 sampai 12. C. Yosua 1 ayat 1 sampai 12. Ya betul, jawabannya C. Yosua 1 ayat 1 sampai 12. Pertanyaan ketiga, manakah sifat Yosua yang disukai oleh Tuhan Allah? A. Tidak berkata jujur dan tidak mendengar perintah Tuhan Allah. B. Melakukan perbuatan yang jahat. C. Yosua hamba yang patuh, taat, setia, serta dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Ya betul, jawabannya C. Yosua hamba yang patuh, taat, setia, serta dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Pertanyaan nomor 4, manakah gambar yang baik untuk dilakukan? A. Main handphone seharian. B. Begadang atau tidur larut malam. C. Berani ditunjuk berdoa saat doa bersama mama dan papa. Betul, gambar yang C. Berani ditunjuk berdoa saat doa bersama mama dan papa. Pertanyaan yang kelima, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada di ayat berapakah bunyi nats ini? A. Yosua 1 ayat 3. B. Yosua 1 ayat 5. C. Yosua 1 ayat 9. Ya betul, jawabannya Yosua 1 ayat 9. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti kuisnya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and me. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau sudah memberkati kami sehingga kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yosua. Tuhan, kiranya ajarkan kami agar kami dapat berlaku baik, mau patuh, taat dan setia serta dengar-dengaran kepada orang tua kami. Berkati juga teman-teman kami, Tuhan, yang teman-teman sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman sekolah minggu kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan dalam
pekerjaan. Berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah boleh melakukan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati keseharian mereka dalam pekerjaan atau aktivitas lainnya. Bapak, berkati juga buat para pendeta kami, gereja kami Tuhan, pendeta, BP3G, BPMJ, pastor, sopir Tuhan, serta para jemaat. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Sekiranya kami bermohon agar kami dijauhkan dari virus corona ini sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu dimanapun kami berada, berikan kami selalu kesehatan maupun kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, terlebih ampuni segala dosa yang telah kami perbuat bila mana sudah menyakiti hati Tuhan. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini untuk yang balita kita yel ya. Sesuai dengan tema minggu ini, aku mau setia melayani Tuhan. Untuk yang kelas tengah dan tanggung diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kakak Bunga. Nah, Kakak mau tanya nih, siapa yang tahu sifatnya Yosua? Sifatnya Yosua itu adalah Yosua itu patuh, taat, dan setia. Nah, setia ya Kak, sama seperti tema kita Kak Dina hari Ya, ini. benar, Tema Kak. kita apa tadi Kak? Aku mau setia melayani Tuhan. Setia itu artinya rajin atau patuh atau taat. Rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, dan juga rajin apa nih? Rajin berdoa. Kita mau nyanyi lagu tema kita nih, Ku Tetap Setia. Adik-adik bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun secara online, tapi kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati, ajarkan kami Tuhan, agar kami mau menjadi anak-anak yang setia, patuh dan taat akan nasihat orang tua, baik itu juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya. Kumpulkan kami lagi minggu depan Tuhan untuk beribadah bersama lagi secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau angkat satu pujian, Setia-setialah. Tepuk tangannya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. God bless you and me. Bye-bye. Mazmur 19 ayat 8. ayat 8. Taurat Tuhan itu Taurat Tuhan itu sempurna, sempurna, menyegarkan jiwa. menyegarkan Jiwa. jiwa. Peraturan Tuhan itu Pengaturan Tuhan itu teguh, teguh, memberikan hikmat memberikan nikmat kepada orang kepada orang yang tak berpengalaman. yang tak pernah Berpengalaman. 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu itu teguh, teguh, memberikan hikmat memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Mazmur 19 ayat 8. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Happy Sunday, dadah! Selamat pagi Kak, Ece mau ayat hafalan. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Terima kasih Kak, Tuhan berkati, bye. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan kepada orang yang tak pengalaman. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada semua orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Action. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu
sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Terima kasih, happy Sunday, dadah. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. God bless you. Selamat pagi semua. Ayat hafalanku Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu kakak. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi. Shalom, selamat hari Minggu. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman.
berpengalaman. Amin. Amin. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Halo, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Kali ini saya akan menyebutkan ayat hafalan Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada semua orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Makasih, dadah. 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8a. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 8a. Terima kasih. Terima kasih. Mazmur 19
ayat 8a. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Terima kasih. 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu hikmat terhadap orang yang tidak berpengalaman.